Sabun, shampoo, dan deterjen memiliki fungsi yang serupa, yaitu untuk membersihkan sesuatu. Walaupun demikian, kita nggak akan pernah mau mandi menggunakan sabun cuci piring. Sebenarnya, bahan-bahan apa yang membuat mereka dapat menjalankan fungsi mereka, dan apa yang membuat mereka berbeda satu terhadap yang lainnya? Halo, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie. Di video ini kita akan membahas seputar cairan pembersih, seperti sabun, shampoo, dan deterjen. Bahan utama dari setiap jenis cairan pembersih adalah surfaktan. Bahan inilah yang menyebabkan minyak di rambut, di kulit, dan di benda-benda lainnya dapat terangkat. Surfaktan memiliki struktur yang sangat spesial, setengahnya polar dan setengahnya non-polar. Simpelnya, struktur yang polar memiliki bagian yang tidak simetris. Bagian yang polar ini bersifat hidrofilik, artinya senang dengan air. Bagian inilah yang membuat surfaktan menjadi larut dalam air. Sedangkan bagian yang nonpolar bersifat hidrofobik, artinya tidak suka dengan air. Seperti yang kita tahu, air dan minyak tidak dapat bersatu. Nah, bagian yang nonpolar inilah yang berfungsi untuk membawa minyak, sehingga minyak ikut terbawa dalam air. Salah satu surfaktan yang sering digunakan dalam sabun dan shampoo adalah sodium lauryl sulfate. Ada banyak mitos di luar sana yang menyatakan senyawa ini dapat menyebabkan kanker. Tetapi kenyataannya ini salah, karena kulit kita memiliki permeabilitas yang rendah. Artinya, hampir semua zat asing tidak dapat menembus melalui kulit kita. Apalagi, durasi penggunaan sabun dan shampoo biasanya tidak lebih dari 1 jam. Selain sodium lauryl sulfate, biasanya ditambahkan juga surfaktan lain yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mengangkat minyak. Misalnya dengan penambahan cocamidopropylbutane atau sodium lauryl isethionate. Jika kita perhatikan, di dalam air keran terdapat ion magnesium dan ion kalsium. Keberadaan ion-ion ini dapat mengganggu kerja surfaktan, karena hampir di setiap surfaktan terdapat ion natrium. Akibatnya, reaksi ini dapat menggantikan ion natrium dan menghasilkan endapan yang berbentuk seperti debu. Oleh karena itu, di dalam sabun dan shampoo, ditambahkan juga senyawa yang dapat menangkap ion-ion tersebut. Misalnya, EDTA dan asam sitrat yang bisa ditemukan di dalam jeruk. Selain itu, pada setiap jenis sabun, shampoo, atau deterjen juga ditambahkan pewangi, pewarna, pengental, dan pengawet yang aman untuk tubuh manusia. Yang membuat sabun mandi dan shampoo berbeda dari deterjen adalah efeknya terhadap kulit. Karena deterjen dirancang agar lebih ekonomis dan tidak terlalu mementingkan pengaruhnya terhadap kulit. Prioritas utama dari deterjen adalah memastikan kalau noda di benda yang dicuci dapat terangkat. Sedangkan shampoo dibuat agar sehat untuk rambut, dan sabun untuk kesehatan kulit. Selain itu, keduanya juga berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut. Faktanya, di rambut dan kulit juga terdapat minyak alami yang berfungsi untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit. Nah, di dalam sabun dan shampoo juga terkandung berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga minyak alami tersebut dan menjaga kelembapan kulit dan rambut. Misalnya, dimethylconol, glycol distearate, propylene glycol, dan asam palmitat. Selain itu, senyawa antimikrobial dan antiviral juga ditambahkan untuk membunuh kuman-kuman pada tubuh. Misalnya gliserol, asam kaprilat, dan asam laktat. Jadi, apakah aman untuk menggunakan sabun untuk keramas dan shampoo untuk mandi? Jawabannya, sabun dan shampoo jelas beda dalam penggunaannya. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Salah satunya adalah pada pH atau keasamannya. Shampoo memiliki pH yang lebih rendah, sehingga lebih asam dibandingkan sabun untuk memastikan rambut tidak menjadi rusak akibat perbedaan pH. Selain itu, kandungan moisturizer pada sabun lebih tinggi untuk menjaga kelembapan pada kulit. Jadi, bisa kita simpulkan kalau bahan-bahan yang sudah disebutkan di atas berfungsi agar sabun, shampoo, dan deterjen berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting untuk menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Jangan menggunakan deterjen untuk keramas atau menggunakan shampoo untuk mencuci baju. Karena pada akhirnya itu akan merusak rambut dan juga membuat baju yang dicuci menjadi kurang bersih. Sekian video hari ini. Saya harap video hari ini dapat memberikan gambaran bagaimana cara kerja dari sabun, shampoo, dan deterjen. Dan jangan lupa juga untuk share dan like video ini. Klik tombol subscribe di bawah, and see you on the next video.